Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanya akan membawa nestapa abadi di negeri ini. Saya pernah yakin bahwa menyembunyikan diri adalah satu-satunya cara bertahan. Tapi hari itu, di atas awan antara Jakarta dan Denpasar, segalanya berubah dalam sekejap dan membuat saya bertanya, apakah keadilan benar-benar buta, atau hanya pura-pura tidur ketika yang terluka adalah kami. Nama saya Ardi. Usia saya 29 tahun. Saya tinggal di Jakarta Selatan di apartemen kecil yang saya beli dengan tabungan bertahun-tahun sebagai desainer Grace Relance. Sejak remaja di Surabaya, saya sudah tahu bahwa hati saya condong kepada laki-laki. Ayah saya, pensiunan TNI, pernah berkata dengan nada dingin, di rumah ini tak ada tempat untuk yang seperti itu. Sejak itu, saya belajar diam, saya belajar tersenyum di depan keluarga besar saat lebaran, berpura-pura tertarik pada sepupu perempuan yang dijodohkan. Saya belajar menangis sendirian di kamar mandi. Tapi kemudian ada Rea. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai kecil di Kemang saat hujan deras mengguyur Jakarta. Dia duduk sendirian membaca buku puisi Chairil Anwar, dan saya tak tahan untuk tidak menyapa. Rea berusia 31, bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi besar. Wajahnya tenang, matanya dalam seperti laut Bali saat senja. Kami mulai berbicara, dan sejak malam itu, dunia saya tak lagi gelap. Rea adalah orang yang membuat saya percaya bahwa cinta bisa lembut sekaligus kuat. Dia yang mengajak saya jalan-jalan ke puncak saat akhir pekan, memegang tangan saya di dalam mobil sewaan ketika jalanan sepi. Dia yang memasak nasi goreng tengah malam saat saya lembur deadline. Dia yang berkata, kita tak perlu buru-buru keluar dari lemari, Ardi. Yang penting kita bahagia dulu berdua. Cinta kami tumbuh pelan, seperti pohon beringin yang akarnya menjalar dalam tanah sebelum menjulang ke langit. Hari itu adalah ulang tahun Rea yang ke-32. Saya ingin memberinya kejutan, tiket first class pulang pergi ke Bali, hanya kami berdua, tanpa perlu sembunyi-sembunyi di ekonomi yang penuh sesak. Saya memesan melalui aplikasi maskapai nasional ternama, membayar dengan kartu kredit yang saya cicil berbulan-bulan. Saya membayangkan kami duduk berdampingan, memandang awan, memegang tangan di balik selimut tipis yang diberikan pramugari. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi sekali. Saya mengenakan kemeja putih lengan pendek, Rea memakai kaos polo biru tua yang membuat matanya semakin tajam. Kami tertawa kecil saat check-in, karena petugas ground staff tersenyum ramah dan berkata, "Selamat menikmati penerbangan first class, Pak Ardi dan Pak Rea." Untuk pertama kalinya, nama kami disebut berdampingan tanpa rasa canggung. Di lounge eksekutif, kami duduk di sudut tenang. Saya memesan kopi hitam untuk Rea, teh hijau untuk saya. Kami berbicara pelan tentang rencana di Bali, menginap di ila kecil di Ubud, berjalan di sawah pagi-pagi, makan babi guling di warung lokal. Rea memegang tangan saya di bawah meja, jari-jarinya hangat. "Terima kasih ya, sayang," bisiknya. Saya hanya tersenyum, hati saya penuh. Saat boarding dipanggil, kami berjalan menuju gate dengan langkah ringan. Di pintu pesawat, seorang pramugari senior menyambut kami dengan senyum profesional. Namanya tertera di name tag, Rina. Tapi di belakangnya, ada seorang pramugara muda, mungkin baru awal 30-an, bernama Ajar. Dia tersenyum lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya sedikit was-was, seperti senyum yang terlalu dipaksakan. Kami duduk di kursi hiji A dan hiji B paling depan. Kabin first class hanya ada 8 kursi, dan penerbangan pagi itu hampir kosong. Hanya ada kami dan seorang pengusaha tua yang duduk di belakang, tertidur sebelum Takeo pramugari mulai menyajikan welcome drink. Saya memilih jus jeruk, Rea memilih campagne. Saat Ajar membawakan minuman kami, dia berkata dengan nada yang terlalu manis, "Selamat menikmati, Pak Suami-suami." Rea tertawa kecil, mengira itu candaan biasa. Saya ikut tersenyum sopan.
Tapi kemudian saat Ajar berbalik ke Galei Curtain, saya mendengar bisikannya kepada rekan kerjanya, cukup keras hingga terdengar samar. Lihat tuh, pasangan bencong naik First Class. Kayaknya duit dari mana ya? Hati saya langsung dingin. Rea memandang saya, alisnya berkerut. Kamu dengar juga bisiknya. Saya mengangguk pelan. Kami berusaha cuek, saling pegang tangan di sandaran kursi. Pesawat lepas landas, Jakarta perlahan mengecil di bawah kami. Beberapa menit kemudian, Rina datang menawarkan menu sarapan. Dia ramah, profesional. Tapi saat Ajar ikut membawa roti hangat, dia kembali berkomentar, kali ini lebih lantang. Wah, spesial ya hari ini, ada pasangan spesial di First Class. Nada ejekannya tak bisa disembunyikan lagi. Beberapa pramugari lain di Galei tertawa pelan. Saya merasa darah naik ke wajah. Rea menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Saya tahu dia sedang menahan amarah. Sudah, bisiknya. Jangan diladenin. Tapi kemudian saat lampu tanda sabuk pengaman dimatikan, Ajar kembali mendekat. Kali ini dia membawa selimut tambahan, tapi bukannya memberi, dia melemparkan selimut itu ke pangkuan kami sambil berkata, nih, biar hangat berdua. Kan dingin ya kalau cuma berdua gini. Rekannya di belakang Curtain terkikik lagi. Itu sudah keterlaluan. Saya menarik napas dalam, lalu menekan tombol panggil. Rina datang cepat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dengan suara yang saya usahakan tetap tenang, saya berkata, Bu, mohon maaf, tapi pramugara bernama Ajar tadi beberapa kali berkomentar tidak sopan kepada kami. Kami merasa tidak nyaman. Rina terkejut sejenak, tapi cepat meminta maaf dan berjanji akan melapor ke Purser. Rea memegang tangan saya erat-erat. Kita nggak salah apa-apa, katanya pelan. Saya mengangguk, tapi dada saya sesak. Tak lama, Purser, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Wulan, datang sendiri ke kursi kami. Dia meminta maaf berulang kali, wajahnya serius. Kami sangat menyesal atas perilaku kru kami. Ini tidak sesuai standar pelayanan maskapai kami. Mohon izinkan saya menangani ini dengan serius. Kami mengangguk. Penerbangan berlanjut dalam diam. Saya dan Rea tak banyak bicara lagi, hanya saling pandang dan tersenyum paksa. Di tengah penerbangan, Ibu Wulan kembali, kali ini membawa voucher makan malam di Hotel Bintang 5 di Bali sebagai kompensasi. Dan kami akan lakukan investigasi internal, katanya tegas. Saat pesawat mendarat di Ngurah Rai, suasana sudah berbeda. Di pintu pesawat, seluruh kru berbaris untuk mengucapkan selamat tinggal seperti biasa. Tapi Ajar tidak ada di sana. Rina dan yang lain tersenyum kaku. Ibu Wulan mendekat lagi, berbisik, Ajar sudah kami ground untuk penerbangan ini. Laporan akan kami teruskan ke HERD. Kami keluar dari pesawat dengan perasaan campur aduk. Di bagage lain, Rea memeluk saya dari belakang. Maya, hari spesialku jadi begini, katanya. Saya balik memeluknya. Bukan salah kamu. Justru aku bangga kita berani speak up. Malam itu, di Ila Ubud yang sejuk, kami duduk di teras memandang sawah. Rea membuka ponselnya, lalu menunjukkan email yang baru masuk dari customer Serice Maskapai. Mereka meminta izin untuk follow up kasus kami dan menyatakan bahwa tindakan diskriminasi tidak akan ditoleransi. Keesokan harinya, berita meledak di media sosial. Seseorang, entah penumpang lain atau kru sendiri, merekam sebagian insiden dan mengunggahnya. Tagar diskriminasi maskapai trending. Banyak yang mendukung kami, tapi tak sedikit pula yang menghujat, bilang kami lebay, bilang kami yang salah karena pamer di depan umum. Saya tak tidur malam itu. Rea memeluk saya erat. Kita sudah berani, Di. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. 3 hari kemudian, maskapai mengeluarkan pernyataan resmi, seluruh kru yang terlibat dalam insiden tersebut, termasuk Ajar dan 2 rekannya yang ikut tertawa, dipecat.
Alasan resminya, pelanggaran berat kode etik dan diskriminasi terhadap penumpang. Berita pemecatan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Media online berebut liputan, stasiun nasional menayangkan wawancara singkat dengan juru bicara maskapai. Saya dan Rea memilih diam, tak memberi komentar apapun. Kami hanya ingin menikmati sisa liburan di Bali, berjalan telanjang kaki di pantai Kuta saat senja, makan sate lilit di Jimbaran, dan tidur dalam pelukan satu sama lain di ila yang dikelilingi suara jangkrik. Tapi diam kami tak bertahan lama. Seorang jurnalis dari portal berita besar menghubungi saya melalui LinkedIn. Pak Ardi, kami ingin mendengar RC Anda. Banyak yang mendukung, tapi juga banyak yang bilang ini berlebihan. Saya ragu. Rea menatap saya lama, lalu berkata, kalau kamu mau bicara, aku dukung. Tapi kalau tidak, aku juga paham. Akhirnya saya setuju wawancara ia telepon. Saya ceritakan apa yang terjadi tanpa melebih-lebihkan, hanya akta. Saya katakan bahwa kami tak pernah meminta perlakuan spesial, hanya ingin diperlakukan sama seperti pasangan lain. Kami membayar tiket mahal bukan untuk diejek, kata saya. Artikel itu naik dalam hitungan jam, dibaca jutaan kali. Reaksi masyarakat terbelah dua. Di satu sisi, komunitas LGBTI di Indonesia, yang biasanya bergerak di bawah tanah, ramai menyuarakan dukungan. Grup-grup WhatsApp dan Telegram penuh cerita serupa, diskriminasi di tempat kerja, di transportasi umum, di rumah sakit. Di sisi lain, ada yang menghujat kami habis-habisan. Akun-akun anonim mengirim pesan ancaman, bilang kami penebar dosa, bilang Indonesia bukan tempat untuk yang seperti kami. Ayah Rea meneleponnya malam itu. Suaranya bergetar. Kamu baik-baik saja. Ayah lihat berita. Rea menangis di telepon untuk pertama kalinya sejak kami bersama. Saya memeluknya dari belakang, tak tahu harus berkata apa. Kembali ke Jakarta seminggu kemudian, suasana sudah berbeda. Teman-teman kantor Rea, yang selama ini tak tahu orientasi seksualnya, mulai bertanya hati-hati. Beberapa mendukung, beberapa menjaga jarak. Bosnya memanggil Rea ke ruang rapat, tapi bukan untuk memecat, malah untuk menyatakan dukungan perusahaan terhadap Diversity. Kami bangga punya karyawan berani seperti kamu, katanya. Saya sendiri mulai mendapat tawaran proyek dari brand-brand besar yang ingin kampanye inklusi. Hidup terasa aneh, kami yang selama ini bersembunyi, tiba-tiba jadi wajah perubahan yang tak kami minta. Tapi di balik semua itu ada luka. Malam-malam saya terbangun berkeringat, teringat ejekan Ajar. Saya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar benci kami, atau dia hanya takut pada dirinya sendiri. Apakah dia pernah mencintai laki-laki dan memilih membencinya? Suatu sore, saya mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pak Ardi, saya Rina, pramugari senior di penerbangan itu. Boleh kita bertemu? Saya ingin minta maaf langsung. Saya ragu, tapi Rea mendorong. Mungkin dia punya cerita juga. Kami bertemu di kai kecil di Senopati. Rina datang sendirian tanpa seragam, wajahnya lelah. Dia memesan teh tarik, tangannya gemetar. Saya ikut dipecat juga, katanya pelan. Bukan karena ikut mengejek, tapi karena dianggap tak melapor cukup cepat. Saya dan Rea saling pandang. Ma mendengarnya, kata saya. Rina menunduk. Sebenarnya, Ajar itu adik sepupu saya. Dia baru saja putus dengan pacarnya, laki-laki. Dia marah pada dunia, marah pada dirinya sendiri. Ejekannya kepada kalian adalah cara dia melampiaskan rasa malu yang dia rasakan. Rea menghela napas panjang. Tapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Rina mengangguk. Saya tahu. Makanya saya di sini. Saya ingin bilang kalian tak salah. Dan saya berterima kasih karena berani speak up. Kalau bukan kalian, mungkin Ajar tak akan pernah sadar. Kami diam beberapa saat.
Lalu Rina melanjutkan, Ajar sekarang di Surabaya, tinggal sama orang tua. Dia menangis tiap malam, katanya. Dia minta maaf, tapi tak berani menghubungi kalian langsung. Saya merasa dada saya sesak lagi, tapi kali ini bukan marah, melainkan sedih. Sedih untuk Ajar yang terjebak dalam kebencian pada dirinya sendiri. Sedih untuk kami yang harus menjadi korban agar dia belajar. Malam itu, Rea dan saya berjalan pulang sambil bergandengan tangan di trotoar Jakarta yang ramai. Untuk pertama kalinya, kami tak lagi sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melirik, tapi kami tak peduli. Kita sudah mulai, kata Rea. Perubahan kecil, tapi mulai. Beberapa bulan berlalu. Maskapai mengundang kami untuk sesi mediasi dengan kru yang dipecat. Hanya Rina yang hadir, Ajar dan yang lain menolak. Mediasi itu berlangsung di ruang rapat kantor maskapai di Cengkareng. Ada perwakilan herd, psikolog, dan lawyer. Rina menangis saat meminta maaf. Saya gagal sebagai senior. Saya seharusnya menghentikan dari awal. Kami memakan. Bukan karena mudah, tapi karena kami tahu dendam hanya akan memakan diri sendiri. Maskapai menawarkan kompensasi besar, tiket gratis seumur hidup untuk kelas apapun, plus donasi ke organisasi pilihan kami. Kami terima tiketnya, tolak uangnya, dan minta donasi itu dialirkan ke shelter untuk remaja yang diusir keluarga. Hidup perlahan normal kembali. Saya dan Rea mulai lebih terbuka dengan teman-teman dekat. Kami mengadakan gathering kecil di apartemen, undang 10 orang yang sudah tahu rahasia kami. Malam itu penuh tawa, cerita, dan air mata. Salah satu teman, Dika, yang juga gay tapi masih deep closet, memeluk kami lama. Kalian menginspirasiku, katanya. Tapi tak semuanya indah. Ayah saya menelepon suatu malam. Suaranya dingin seperti dulu. Ardi, apa yang aku lihat itu benar. Kamu dengan laki-laki. Saya menarik napas dalam. Iya, iya. Ini aku. Diam panjang. Lalu ayah menutup telepon. Saya menangis di pangkuan Rea sampai pagi. 2 minggu kemudian ibu menelepon. Ayahmu nangis semalaman, Di. Dia bilang dia takut kehilangan anak satu-satunya. Saya tak tahu harus merasa apa. Rea mengajak saya ke Bali lagi, kali ini dengan tiket gratis itu. Kami menginap di illa yang sama. Di teras yang sama, dia berlutut, mengeluarkan cincin sederhana dari perak. Ardi, meski negara ini belum mengakui, aku ingin janji seumur hidup sama kamu. Mau? Saya menangis, mengangguk, memeluknya erat. Kami menikah secara simbolis di pantai kecil, hanya disaksikan 2 teman dekat dan ombak Samudra Hindia. Kembali ke Jakarta, kami mulai terlibat dalam advokasi kecil-kecilan. Saya mendesain poster untuk kampanye anti-diskriminasi, Rea jadi pembicara di forum internal perusahaan-perusahaan besar. Kami tak ingin jadi aktivis penuh waktu, hanya ingin berbagi bahwa cinta itu tak salah. Suatu hari, saya mendapat pesan dari Ajar melalui Instagram. Pak Ardi, ma mengganggu. Saya Ajar. Boleh saya cerita? Kami bertemu di kai yang sama tempat Rina dulu. Ajar datang dengan wajah kurus, mata sembab. Dia cerita panjang bagaimana dia jatuh cinta pada teman sekolahnya di Makassar, bagaimana keluarganya mengancam mencoret warisan, bagaimana dia memilih menyangkal diri dengan mengejek orang lain yang berani. Saya benci diri sendiri, Pak. Ejekan saya ke kalian adalah cara saya bilang ke diri sendiri bahwa saya normal. Suaranya pecah. Tapi setelah dipecat, saya pulang kampung. Saya cerita semua ke ibu. Ibu peluk saya, bilang ibu tetap sayang apapun. Rea memandang Ajar lama. Kamu beruntung punya ibu seperti itu. Banyak yang tak seberuntung kamu. Ajar mengangguk. Sekarang saya kerja di kai kecil di Surabaya. Saya mulai terapi. Saya ingin jadi lebih baik.
Kami tak langsung memakan sepenuhnya. Tapi kami mengucapkan semoga lekas sembuh. Setahun setelah insiden, hidup kami sudah jauh berbeda. Apartemen kecil kami jadi tempat berkumpul teman-teman yang sama nasibnya. Kami mengadakan dinner malam Jumat, tempat aman untuk cerita tanpa takut dihakimi. Kadang ada yang baru coming out, kadang ada yang baru putus karena tekanan keluarga. Saya dan Rea mulai merencanakan adopsi. Meski di Indonesia hampir mustahil untuk pasangan sesama jenis, kami mencari informasi tentang surogasi di luar negeri. Kami menabung, berdoa, berharap. Ayah saya akhirnya datang ke Jakarta. Tanpa ibu, tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu apartemen, tangannya gemetar memegang tas kecil. Boleh ayah masuk? Malam itu panjang. Ayah cerita tentang masa mudanya di medan perang, tentang bagaimana dia diajarkan bahwa laki-laki harus keras, harus normal. Dia cerita tentang teman satu regu yang bunuh diri karena dicurigai banci. Ayah takut kamu mengalami yang sama, Di. Ayah salah cara melindungimu. Saya menangis. Rea duduk diam di samping, memberi ruang. Akhirnya ayah memeluk saya, pelukan pertama setelah bertahun-tahun. Makan ayah. Hubungan perlahan pulih. Ayah mulai datang lebih sering, bahkan ikut dinner Jumat sekali dua kali. Dia masih canggung, tapi dia berusaha. Ajar mengirim pesan lagi beberapa bulan kemudian. Dia bilang dia sudah punya pacar, laki-laki, terbuka dengan keluarga kecilnya. Dia bilang terima kasih kepada kami, karena insiden itu meski menyakitkan jadi tik balik hidupnya. Maskapai mengundang kami sebagai pembicara di pelatihan di RCT baru mereka. Kami berdiri di depan ratusan kru baru, cerita tentang apa yang terjadi, tentang pentingnya menghormati setiap penumpang. Banyak yang menangis. Banyak yang mendekat setelahnya, berterima kasih. 2 tahun berlalu. Kami berhasil mengadopsi bayi perempuan dari program surogasi di Thailand. Namanya Aisyah, artinya hidup. Dia lahir sehat, mata hitamnya mirip Rea, senyumnya mirip saya. Kami membawanya pulang ke Jakarta dengan hati penuh syukur. Kehidupan rumah tangga kami sederhana tapi hangat. Pagi-pagi saya mengantar Aisyah ke Daicare, Rea menjemput sore hari. Malam kami bergantian mengganti popok, menyanyi lagu Nina Bobo. Kadang ayah datang, menggendong cucu dengan canggung tapi penuh kasih. Komunitas kami semakin besar. Dinner Jumat jadi acara bulanan dengan 20 orang. Ada yang baru saja keluar dari rumah karena orang tua tak terima, ada yang baru saja menikah secara simbolis. Kami saling menguatkan. Suatu hari, Rina menghubungi lagi. Dia bilang Ajar akan menikah dengan pacarnya di Bali, upacara sederhana. Dia ingin kalian datang kalau berkenan. Kami datang. Di pantai kecil dekat Seminyak, Ajar berdiri dengan jas putih sederhana. Pacarnya, seorang dokter muda dari Bandung, tersenyum lebar. Saat janji suci dibacakan, Ajar menangis. Setelah acara, dia mendekat. Terima kasih sudah mau datang. Kalian adalah alasan aku berani jadi diri sendiri sekarang. Rea memeluknya. Saya ikut memeluk. Luka lama perlahan jadi bekas luka yang tak lagi nyeri. 5 tahun setelah hari itu di pesawat, saya duduk di teras rumah baru kami di pinggiran Jakarta. Aisyah, sekarang 5 tahun, berlari di halaman mengejar kupu-kupu. Rea duduk di samping saya, tangannya memegang tangan saya seperti biasa. Kami tak lagi jadi berita utama. Tapi perubahan kecil terus terjadi. Maskapai-maskapai lain mulai ikut pelatihan di RCT. Sekolah-sekolah mulai bicara tentang anti-bullying termasuk orientasi seksual. Undang-undang belum berubah, tapi hati manusia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ayah saya pensiun sepenuhnya, tinggal serumah dengan kami. Dia yang mengajari Aisyah naik sepeda, dia yang bercerita dongeng sebelum tidur. Dia pernah bilang pelan suatu malam, ayah bangga punya menantu seperti Rea.
dan cucu secantik Aisyah. Ajar dan suaminya sering datang berkunjung membawa oleh-oleh dari Surabaya. Kami tertawa mengenang masa lalu, tapi tak lagi dengan amarah, hanya dengan rasa syukur. Saya pernah berpikir cinta kami akan selalu dalam bayang-bayang. Saya pernah takut bahwa satu hari nanti kami akan menyerah. Tapi ternyata cinta yang tulus, meski diuji ejekan, diskriminasi, bahkan kebencian, bisa bertahan. Bisa tumbuh. Bisa mengubah. Di atas awan di hari yang mengubah segalanya, kami tak hanya selamat dari ejekan seorang pramugara. Kami menemukan bahwa keberanian kecil bisa memicu gelombang besar. Dan bahwa di negeri yang masih keras ini, masih ada ruang untuk cinta, asal kita tak pernah menyerah memperebutkannya. Aisyah berlari mendekat, memeluk kaki kami berdua. Papa Ardi, Papa Rea, aku sayang kalian. Kami memeluknya erat. Di saat itu, dunia terasa sempurna.